soal yang pertama yaitu mengenai geometri bangun ruang. Di sini kita mencari berapa sentimeter panjang rusuk kubus. Kita lihat dulu soalnya. Alas sebuah kubus itu sama dengan alas sebuah balok. Jika tinggi balok 18 cm dan volumenya 1458 cm3, maka kita disuruh menentukan panjang rusuk kubus. Penyelesaian yang pertama yaitu di sini sudah diketahui volume baloknya 1458 cm3 dan juga tinggi balok tersebut 18 cm. Jadi kita mencari luas alasnya terlebih dahulu. Volume balok itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Volumenya tadi sudah diketahui 1458 cm3. Luas alas dikali tingginya 18 cm. Maka luas alas sama dengan 1458 cm3 dibagi dengan 18. Maka kita dapatkan luas alasnya 81 cm². Karena dari soal sudah diketahui kubus tersebut luasnya itu sama dengan luas alas sebuah balok, maka panjang rusuk kubus tersebut dapat kita ketahui dengan dari luas alas balok tadi, itu akar dari 81 sama dengan 9 cm. Jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 9 cm. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Sebuah tabung memiliki volume 39.250 cm3. Panjang jari-jarinya yaitu 25 cm. Jadi ditanya berapa tinggi tabung. Untuk penyelesaiannya, itu rumus dari volume tabung itu adalah VR kuadrat dikali tinggi. Jadi di soal kita sudah mengetahui berapa itu volumenya dan juga berapa jari-jari dari tabung. Kalau V-nya kita gunakan 3,14 karena di sini diketahui jari-jarinya itu 25. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Itu 39.250 sama dengan 3,14 dikali 25 kuadrat dikali tinggi. Jadi 325 kuadrat itu hasilnya 625. Jadi 3,14 kita kali dengan 625 dikali tingginya yang belum kita ketahui. Selanjutnya hasilnya yaitu 1962,5 untuk hasil dari pengkalian V dengan R-nya. Selanjutnya kita mencari tinggi tabungnya. Tinggi tabungnya di sini 39.250 kita bagi dengan 1962,5. Jadi tinggi tabung tersebut adalah 20 cm. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Itu hitunglah volume gabungan dari kubus dan limas berikut ini. Dari gambar yang sudah kita lihat, itu ada gambar limas dan gambar kubus. Jadi yang dia tanya itu volume gabungan dua bangun tersebut. Yang pertama kita cari volume kubusnya terlebih dahulu. Rumus volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Volume kubus kita ketahui dari gambar soal tersebut yaitu 15. Maka kita kali 15 dikali 15 dikali 15, maka hasilnya 3.375 cm3. Selanjutnya kita mencari tinggi limas. Tinggi limas itu kita kurangkan terlebih dahulu. 23 dikurang 15 supaya kita mendapatkan tingginya, yaitu hasilnya 8. Masukkan ke dalam rumusnya, yaitu volume limas itu rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Maka 1/3 dikali 15 dikali 15 dikali 8. Hasilnya yaitu 600 cm3. Maka volume total dari kedua bangun tersebut kita jumlahkan. Tadi kita dapat volume kubus itu 3.375 cm3 ditambah 600 cm3. Maka volume total kedua bangun tersebut adalah 3.975 cm3. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Dari soal kita ketahui ada dua bangun, ada yang pertama bangun kerucut, yang kedua yaitu setengah bulat. Yang ditanya luas permukaan gabungan dari kedua bangun tersebut. Yang pertama kita cari terlebih dahulu itu yang diketahui dari soalnya. Kalau kerucut kita ketahui dari soal itu tingginya ada 10 cm dan ada jari-jarinya yaitu 6 cm. Dari bola setengah bola
tersebut, kita ketahui jari-jarinya itu ada 6 cm. Selanjutnya kita mencari bangun kerucut terlebih dahulu. Untuk mencari luas selimutnya, kita harus mengetahui dulu panjang dari garis pelukis kerucut tersebut. Rumusnya yaitu akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat atau tingginya ditambah dengan jari-jari. Akar dari 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 10 kuadrat itu kan 100, 6 kuadrat 36, jadi akar dari 100 ditambah 36 itu sama dengan akar dari 136. Jadi akar dari 136 itu hasilnya 11,66 cm. Selanjutnya baru kita cari luas selimut kerucut tersebut. Rumusnya yaitu VRS. VRS yaitu V-nya yang kita pakai 3,14 karena dari jari-jari yang diketahui itu 6. Jadi 3,14 dikali 6 dikali 11,66, maka hasilnya 219,67 cm². Selanjutnya bangun yang kedua yaitu ada bangun setengah bola. Setengah itu rumusnya adalah 2VR kuadrat. Itu 2 dikali 3,14 dikali 6 dikali 6. Jadi hasilnya yaitu 226,08 cm². Jadi sudah diketahui dari kedua bangun tersebut luasnya. Maka kita cari luas gabungannya. Tinggal kita jumlahkan saja. Yang pertama tadi dari bangun kerucut yaitu 219,67 ditambah 226,08 sama dengan 445,75 cm². Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi kesejajaran dan kesebangunan. Itu soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Itu ada gambar garis atau kesejajaran. Kita di sini disuruh untuk menentukan nilai X dari soal tersebut ya. Jadi penyelesaiannya pertama dari yang kita ketahui ada di garisnya itu 5X. 5X itu kita jumlahkan dengan 150 sama dengan 180. Kenapa 180? Karena dia itu sudut sepihak luar. Jadi itu makanya kita sama dengan 180. Selanjutnya 150-nya kita pindah luaskan. 5X sama dengan 180 dikurang 150. Maka hasilnya yaitu 30. Sekarang X sama dengan 30 dibagi dengan 5. Maka hasilnya atau kita dapatkan nilai X itu adalah sama dengan 6. Yaitu soal nomor 6. Perhatikan gambar di samping ini, yaitu ada segitiga ABC. Itu segitiga yang sebangun. Diketahui dari soal bahwa DE itu sejajar dengan BC. Maka hitunglah panjang EC dan panjang BC. Yang pertama yaitu kita menghitung panjang EC terlebih dahulu. Baiklah, panjang EC itu kita hitung perbandingannya dulu. AE itu per AC sama dengan tuh AD per AB. Jadi kita masukkan nilainya. Ada AE itu 8 tadi per AC 8 ditambah EC yang mau kita cari itu kan EC tadi yang ditanya sama dengan 10. Masukkan nilai AD itu 10 per 10 ditambah 5. Jadi 8 per 8 ditambah EC sama dengan 10 per 15. Maka ini kita kali silangkan. Itu kita dapat 10, 8 tambah EC sama dengan 8 dikali 15. Maka 10 dikali 8 itu hasilnya 80, 10 dikali EC itu 10 EC. 8 dikali 15 itu 120. Maka 10 EC sama dengan 80-nya kita pindah luaskan, maka itu dikurang jadinya 120 dikurang 80, hasilnya 40. Maka EC sama dengan 40 kita bagi 10, maka dapatlah panjang dari EC itu adalah 4 cm. Yang selanjutnya kita hitung adalah panjang BC-nya. Perbandingan garisnya itu ada AD per AB sama dengan DE per BC. Kita masukkan nilainya. Itu 10 ada 10 tambah 5 sama dengan 6 per BC. 10 per 15 sama dengan 6 per BC.
itu kita kali silangkan lagi. Kita kali silangkan, kita peroleh 10, kita silangkan itu 10 BC sama dengan 15 kita kali 6. 15 kita kali 6 hasilnya yaitu 90. Maka BC sama dengan pindah ruas dia jadi 90 itu dibagi 10, maka hasilnya 9 cm. Jadi kita sudah mendapatkan panjang dari EC dan panjang BC. Selanjutnya kita masuk kepada satuan pengukuran, soal nomor 7. Di sini di soal ceritanya sudah disajikan. Ibu membeli 10 kg beras dan 10 pon terigu. Selanjutnya dia itu membeli lagi 40 ons tepung, dan di tengah jalan kantong berasnya itu berkurang atau berkurangnya itu 100 gram. Jadi di sini yang ditanya berapa kilogram belanjaan ibu itu yang tersisa. Dari soal kita ketahui yang pertama 1 pon itu sama dengan, kita akan mengkonversikannya nanti kan. Jadi 1 pon itu sama dengan 0,5 kg, 1 ons itu sama dengan 0,1 kg, dan 1000 gram itu sama dengan 1 kg. Jadi untuk menjawab soal tersebut kita perlu mengkonversikannya terlebih dahulu. Yang pertama tadi beras itu 10 kg, satuannya sudah sama. Selanjutnya ada yang dibeli itu terigu. Terigu itu ada 10 pon. 10 pon itu tadi kan kita kali 0,5. Jadi 10 kita kali 0,5 dapat hasilnya 5 kg. Selanjutnya tepung. Ada 40 ons. 40 kita kali dengan 0,1 kg itu hasilnya 4 kg. Selanjutnya beras tuh berkurang. Beras berkurang itu sebanyak 1000 gram. Kita jadikan ke kilogram jadi 1 kg. Setelah itu kita baru mentotalkan belanjaan ibu tersebut. Jadi totalnya 10 kg ditambah 5 kg ditambah 4 kg itu 19 kg. Yang ditanya di soal tadi sisa belanjaannya. Karena tadi berasnya itu di tengah jalan sudah berkurang, maka 19 kg kita kurang dengan 1 kg, maka sisa belanjaan ibu itu adalah 18 kg. Selanjutnya yaitu soal nomor 8. Dari soal kita ketahui itu ada umur kakek 7 windu 5 tahun, umur ayah ada 42 tahun. Jadi yang ditanya adalah selisih umur kakek dan ayah. Yang pertama yaitu kita ubah dulu. Umur kakek itu kan 7 windu 5 tahun. Sementara umur ayah 42 tahun, maka yang 7 windu 5 tahun kita konversikan terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa 1 windu itu sama dengan 8 tahun. Jadi 7 windu 5 tahun itu sama dengan 7 kita kali 8, baru kita tambah 5 tahun. 7 kita kali 8 hasilnya 56, kita tambah 5 itu 61. Jadi selisih dari umur kakek dan umur ayah kita kurangkan. 61 dikurang 42 maka hasilnya 19 tahun. Jadi selisih umur kakek dan ayah adalah 19 tahun. Selanjutnya yaitu satuan waktu, jarak, kecepatan, dan debit. Soal nomor 9. Kita mengetahui atau yang kita ketahui dari soal yang pertama yaitu jarak dari rumah Beni dan rumah Dani itu adalah 60 km. Selanjutnya kecepatan Beni itu 60 km per jam. Dia berangkatnya itu pada pukul 9.10. Selanjutnya Dani berangkat pada pukul 9.25.
jam 9:25 ditambah dengan 27 menit itu berarti jam 9:52. Ya, yaitu soal nomor 10. Di sini dari soal tersebut kita dapat mengetahui yang pertama yaitu ukuran balok. Itu kan sebuah bak air yang berbentuk balok, maka ukurannya 80 cm dikali 50 dikali 60. Itu adalah panjangnya 80, lebarnya 50 dan tingginya 60. Dan bak air tersebut sedang diisi menggunakan selang dengan debitnya itu 20 liter per menit. Maka kita tahu debitnya itu 20 liter per menit. Jika 2/3 bak tersebut telah terisi, maka berapa menit lagi bak air tersebut akan penuh. Maka kita hitung dulu volume baloknya, yaitu panjang kali lebar dikali tinggi. Yang tadi 80 dikali 50 dikali 60, maka hasilnya yaitu 240.000 cm. Selanjutnya 240.000 cm itu kita bagi dengan 1000, maka dapat 240 liter. Karena kita mengkonversikan dari cm ke liter, makanya kita bagi 1000. Selanjutnya volume bak air yang sudah terisi tadi kan ada 2/3. Kita kali dengan 240, maka hasilnya yaitu 160 liter. Dan selanjutnya kita hitung volume air yang tersisa untuk volume airnya yang tersisa untuk diisi. Itu volume sisanya kita kurangkan terlebih dahulu. 240 liter tadi kita kurang dengan 160 liter, maka hasilnya 80. Menghitung waktu yang diperlukan, itu kita menghitung waktu, itu rumusnya volume per debit. Jadi volumenya kita dapat tadi 80, kita bagi 20, maka hasilnya itu 4 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk memenuhi bak air tersebut adalah 4 menit lagi. Selanjutnya pada materi penyajian data nomor 11, ada diagram lingkaran yang sudah disajikan. Dari diagram tersebut kita ketahui siswa yang gemar batik ada 18 siswa. Jadi berapakah banyak siswa yang gemar drum band dan tari? Penyelesaiannya, yang pertama menghitung persentase ekskul seluruhnya terlebih dahulu. Dari diagram kita mengetahui bahwa menyanyi itu ada 15%, kalau yang lukis itu ada 15% juga, tari itu dia sudut siku-siku, maka dapat persentasenya yaitu 25%. Kalau batik, sisa dari setengah lingkaran, dan drum band itu sisanya lagi yang akan kita cari. Selanjutnya yaitu kan persentase batik dan drum band belum diketahui, maka kita mencari persentase untuk batik terlebih dahulu. Dalam lingkaran tersebut kan kita lihat batik itu kan garisnya itu garis lurus yang membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar atau setengah dari lingkaran tersebut, maka itu persentasenya kita dapat tuh 50% karena dari setengah lingkaran. Jadi untuk mencari persentase batik dari 50% tersebut kita kurangkan dengan sudut yang sudah diketahui itu 15% ditambah 25%, itu kita dapat hasilnya 10%. Selanjutnya drum band kita kurangkan 50% dikurang 15 karena itu berdekatan dengan yang sudut menyanyi, maka kita dapat hasilnya yaitu 35%. Selanjutnya menghitung jumlah seluruh siswa. Kalau yang batik itu tadi kan 10%, maka ada 18 siswa, sama dengan 18 siswa. Yang 100% batik tadi 100% sama dengan 18, kita bagi 10, kita kali 100, maka dapat hasilnya yaitu 180 siswa. Selanjutnya itu ada siswa yang gemar drum band itu 35% dikali 180 itu hasilnya 63 siswa. Ada siswa yang gemar tari, ada 25%, kita kali 180 itu jadi ada hasilnya 45 siswa yang gemar dalam ekskul menari. Nomor 12 dari materi penyajian data. Sajikan data berikut ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi untuk menentukan atau memasukkan nilai data ke dalam tabel distribusi frekuensi, ada beberapa hal yang harus kita cari terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menentukan banyak data. Banyak data ini kita tentukan setelah kita mengurutkan data tersebut dan secara urut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau di soal itu datanya sudah terurut dari nilai yang paling kecil 43 sampai 74. Maka banyak kalau dari data tersebut ada 48. Selanjutnya kita tentukan jangkauannya.
Jangkauannya yaitu X maksimal dikurang dengan X minimum. Itu 74 kita kurang dengan 43, maka hasilnya 31. Selanjutnya kita mencari banyak kelas. Mencari banyak kelas yaitu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. N di sini sudah diketahui atau banyaknya data itu 48. Jadi kita masukkan nilainya 1 ditambah 3,3 log 48. Di sini log 48 itu 1,68. Jadi kita kalikan 3,3 dikali dengan 1,68. Jadi 1 di hasilnya itu 5,54. Kita jumlahkan 1 ditambah 5,54 hasilnya 6,54. Itu kita genapkan atau kita bulatkan dia ke 7. Selanjutnya kita mencari panjang kelas. Panjang kelasnya yaitu dengan rumus kita bagi jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Maka jangkauan tadi 31 kita bagi 7, maka hasilnya 4,43. Jadi yang berkoma itu harus dibulatkan. Kita bulatkan ke 5. Dari sini kita sudah dapat menyelesaikan atau membuat tabel distribusi frekuensi tersebut. Mulai dari panjang kelasnya itu 5, itu terdapat dari nilai dari yang paling kecil tadi 43 sampai 47, itu panjang kelasnya 5. Sementara banyaknya kelas ke bawah itu ada 7 kelas. Selanjutnya yaitu nomor 13. Tentukan nilai rata-rata dari tabel di atas. Disajikan sebuah tabel berat badan, maka kita menentukan nilai rata-ratanya. Rumus nilai rata-rata yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Fi itu adalah frekuensi dikali dengan Xi. Xi itu adalah nilai tengah. Jadi yang pertama itu kita cari dulu nilai tengahnya atau Xi-nya dengan rumus tepi bawah kelas atau ujung bawah ditambah dengan tepi batas atas kelas atau ujung atasnya dibagi 2. Maka yang pertama itu kelasnya kan dari 34 sampai 38. Maka 34 kita jumlahkan dengan 38, kita bagi dengan 2, itu hasilnya 36. Begitupun dengan kelas yang selanjutnya, itu ada 39 sampai 43. 39 kita tambah 43 dapat 82, bagi 2, maka hasilnya 41. Selanjutnya, itu kelas yang ketiga, 44 sampai 48. 44 itu ditambah 48 hasilnya 92, kita bagi 2 jadi 46. Begitu seterusnya sampai nanti ke kelas yang terakhir. Jadi kalau sudah selesai kita cari nilai tengah dari semua kelasnya, maka kita bikin lagi tabelnya itu untuk Xi-nya. Jadi nanti setelah ini kita akan mencari yang namanya Fi itu kan dikali Xi tadi, biar kita bisa masukkan ke rumus. Jadi caranya yaitu dengan mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah yang sudah kita peroleh tadi. Seperti frekuensi kelas pertama itu 5 kita kali dengan 36, maka hasilnya 180. Selanjutnya 9 kita kali 41 itu 369. 14 kali 46 itu 644. 20 dikali 51 itu hasilnya 1020. 16 dikali 56 itu 896, dan 6 kita kali 61 hasilnya 366. Maka kita frekuensi tadi sudah dijumlahkan hasilnya 70, sedangkan Fi dikali Xi jumlah seluruhnya yaitu 3475 dibagi dengan jumlah frekuensinya itu 70, maka dapat nilai rata-ratanya adalah 49,642. Selanjutnya itu soal terakhir nomor 14. Itu disajikan tabel distribusi frekuensi berat badan 30 siswa di suatu SMK. Jadi kita disuruh menentukan modus dari data di atas. Dari sini kita tahu ini adalah data berkelompok, maka kita mencari modusnya. Rumusnya itu dengan MO sama dengan kita tepi bawah modus, tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. Selanjutnya itu kita menentukan kelas modus terlebih dahulu. Itu kelas modus itu kita ketahui dari tabel tersebut adalah frekuensi yang paling banyak. Dari tabel tersebut kita cari frekuensi yang terbesar itu ada berapa, yaitu ada 10. Maka kelas modusnya itu berada pada interval 41 sampai 50. Jadi tepi bawah
kelas modus dikurang dengan frekuensi setelahnya. Berarti frekuensi setelah kelas modus 10 tadi ada 3. Itu 10 kita kurang 3 jadi hasilnya 7. Selanjutnya kita masukkan nilainya ke dalam rumus.